Selamat malam, perkenalkan nama saya Refnaldi Jeremy Tumewang dengan NIM 2121041. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode forward chaining. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dalam kesehatan seluruh tubuh. Gigi dan mulut merupakan komponen tubuh penting yang harus mendapat perawatan dan perhatian yang tepat agar tetap sehat. Penyakit merupakan salah satu masalah yang sering menyerang gigi dan mulut. Penyakit gigi adalah suatu kondisi yang mempengaruhi gigi dan mulut serta menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada gigi. Contoh penyakit gigi yaitu gigi berlubang, pembengkakan gusi, pertumbuhan gigi yang tidak terletak dengan benar, dan kerusakan jaringan sekitar gigi. Penyakit gigi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kebiasaan makan yang buruk, kebersihan gigi yang buruk, dan faktor genetik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit gigi secara tepat dan efektif. Metodologi penelitian. 1. Sistematik literatur. Review sistematik literatur atau SLR merupakan proses menemukan, mengevaluasi, dan menafsirkan semua materi studi yang tersedia dengan tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian tertentu. 2. Research question merupakan pertanyaan peneliti berdasarkan dari topik yang dipilih. Berikut adalah pertanyaan dibuat terkait penelitian ini. 3. Search process menemukan referensi yang sesuai untuk research question atau RQ dan sumber relevan lainnya yang terkait. Pencarian dilakukan menggunakan Google Chrome yang memiliki alamat website http://garuda.ristekdikti.go.id. 4. Inclusion and exclusion kriteria. Langkah ini dilakukan untuk menilai apakah data yang ditemukan dapat digunakan untuk penelitian. Jika kondisi berikut terpenuhi, studi akan dipilih. 1. Data yang digunakan adalah periode dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 2. Data yang digunakan diambil melalui alamat website http://garuda.ristekdikti.go.id. 3. Data yang digunakan sebatas sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan metode forward chaining. 5. Data collection. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data ketika informasi dikumpulkan untuk penelitian ini. Berikut langkah-langkah pengumpulan data yang didapatkan menggunakan sumber website http://garuda.ristekdikti.go.id. 1. Mengakses halaman website http://garuda.ristekdikti.go.id. 2. Menyertakan kata kunci forward chaining and system pakar diagnosa gigi pada kolom penelusuran. 3. Pada tampilan layar pojok kiri, yaitu filter by year, masukkan tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk mengidentifikasi sumber tahun dalam pengambilan artikel relevan. Hasil yang ditampilkan oleh search proses Garuda Ristekdikti adalah sebanyak 7 jurnal yang dapat dilihat pada gambar. 6. Data analisis. Tahapan ini akan menjawab pertanyaan dari search question atau RQ dan membahas hasil dari penelitian yang muncul dari periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Analisa dan pembahasan. Tabel berikut menunjukkan temuan dari pencarian artikel relevan yang diperoleh untuk menjawab 3 pertanyaan peneliti yang akan dibahas pada bagian ini. Pertanyaan penelitian. 1. Apa
kelebihan dan kekurangan metode power chaining dalam sistem pakar diagnosa penyakit gigi. Secara keseluruhan, 7 jurnal yang ditampilkan di tabel pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelebihan 1. Metode power chaining dalam sistem pakar diagnosa penyakit gigi memiliki kemampuan untuk memproses sejumlah informasi dan menentukan solusi dengan cepat. 2. Memberikan hasil yang cukup akurat dalam menentukan diagnosa. 3. Dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti certainty factor untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem pakar diagnosa penyakit gigi. Kekurangan 1. Pengetahuan sistem terbatas pada data yang diberikan sehingga dibutuhkan lebih banyak data agar memaksimalkan kinerja dan pengetahuan sistem pakar diagnosa gigi tersebut. 2. Tidak efektif untuk kasus yang kompleks atau ketika terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan. 2. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pakar diagnosa penyakit gigi? Tabel tadi menampilkan hasil bahwa data-data yang terdapat pada sistem pakar diagnosa penyakit gigi masih sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang akan berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut yaitu banyaknya pengetahuan yang berisi data-data mengenai penyakit gigi yang harus dikembangkan dan diperbanyak sehingga dapat memaksimalkan kinerja sistem tersebut. Selain itu, agar sistem pakar terus akurat dan bermanfaat dalam mengidentifikasi penyakit gigi, sistem pakar harus terus dibuat dan dipelihara. 3. Apa sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode power chaining dapat memberikan manfaat kepada penggunanya? Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode power chaining memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi penggunanya dari segi efisiensi, waktu, dan akurasi hasil yang diberikan. Kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Bahwa dengan mengacu kepada hasil SLR yang penulis lakukan pada jurnal yang dipublikasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023, metode power chaining memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga untuk dapat meminimalisir kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengembangan terhadap sistem pakar dan meningkatkan kualitas data. Berdasarkan hasil dari SLR yang dilakukan pada publikasi jurnal dari tahun 2019 sampai tahun 2023, faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pakar diagnosa penyakit gigi adalah kualitas data yang memadai serta pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode power chaining sangat berperan penting untuk dijadikan alternatif pilihan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala dalam pendiagnosaan penyakit gigi. Metode SLR dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode power chaining. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.